Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kami dari MTV New Era akan mempersembahkan program KBM, Kuat Bersama Mengaji. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan bersama-sama membahas makna Ramadan sebagai momentum untuk memperkuat keimanan, memperbaiki diri, serta meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran. Semoga melalui pembahasan ini, kita dapat saling mengingatkan dan menginspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik di bulan suci ini. Hari ini, kita akan mengaji bersama Bapak Supriyana SPD dengan tema Prinsip Ketenangan Hidup. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan alladzi idza asabatkum min musibah qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat MTV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, baik itu kenikmatan fisik, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Sehingga alhamdulillah hari ini kita masih bisa melaksanakan berbagai perintah Allah. Salah satunya itu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi umat Nabi Muhammad yang mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini, setiap orang pasti akan tertimpa dengan yang namanya musibah, dan juga setiap orang pasti akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Tidaklah mungkin apabila seseorang seumur hidupnya hanya merasakan bahagia terus seumur hidupnya, dan tidak mungkin pula seseorang akan terus merasa sedih dalam hidupnya. Sekaya apapun seseorang, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, tidak mungkin dia akan merasakan kebahagiaan selamanya dalam hidup. Pasti terkadang dia merasakan yang namanya kesedihan, yang namanya duka, dan menerima cobaan. Begitupun sebaliknya, kehidupan kita yang sederhana, kehidupan kita yang penuh dengan kekurangan, tentu selamanya juga tidak akan pernah merasakan kesedihan. Kita juga berhak untuk merasakan kegembiraan. Lalu bagaimanakah cara kita menyikapinya agar ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita bisa mensyukurinya, dan bagaimana cara kita mensikapi ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya kebahagiaan, yang namanya kesedihan pasti akan kita alami, baik oleh orang tua ataupun oleh anak-anak muda.
Anak muda pasti pernah merasakan kebahagiaan dan juga pasti pernah merasakan kegalauan. Islam mengajarkan kepada kita ada dua prinsip agar kita bisa merasakan ketenangan dalam hidup. Dua prinsip itu adalah asyukru indan ni'am was-sabru indal musibah. Prinsip yang pertama, agar kita merasakan ketentraman dalam hidup, agar kita merasakan ketenangan dalam hidup, yang pertama adalah bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu begitu banyak, sehingga dalam Al-Quran disebutkan, apabila kita menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan pernah terhitung. Nikmat yang kita rasakan, dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki, dari mulai kita bangun tidur sampai dengan tertidur lagi, niscaya kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Dan jika kita sudah membayarnya, niscaya kita tidak akan mampu untuk membayar seluruh nikmat Allah yang telah diberikan. Namun terkadang manusia lupa, manusia terlalu fokus dengan hal-hal yang belum dimiliki dalam hidupnya, sehingga mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah diberikan motor, maka dia akan melihat tetangganya yang memiliki mobil, sehingga dia merasa orang yang paling penuh dengan kekurangan. Ketika sudah memiliki mobil, maka dia melihat tetangganya yang memiliki berbagai harta yang melimpah, sehingga hal itu menjadikan penghalang bagi orang tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang namanya rizki, yang namanya nikmat, tidak hanya diukur dari harta, tidak hanya diukur oleh kendaraan, tapi nikmat begitu banyak, begitu luas yang diberikan kepada kita semua. Maka tugas kita sebagai manusia adalah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menjanjikan kepada manusia yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut. Tapi Allah juga mengancam dalam ayat tersebut, barang siapa makhluk yang ingkar terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dua hal inilah yang seharusnya menjadi patokan bagi kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjanjikan, tentu janji Allah ini dan janji yang pasti, tidak seperti manusia yang pintar mengumbar janji tapi tidak bisa untuk menepati. Janji Allah sangatlah pasti. Ketika kita bersyukur terhadap harta kita, jika kita bersyukur terhadap kesehatan kita, jika kita bersyukur terhadap jabatan kita, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Untuk itu, pada seluruh teman-teman semua yang saat ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraih pendidikan sampai tingkat SMK, sampai tingkat SMA, sampai bisa kuliah, syukur-syukur nanti bisa bekerja di perusahaan yang bonafit, maka syukurilah apa yang telah kalian dapatkan. Karena janji Allah, nikmat tersebut pasti akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat semua, prinsip ketenangan hidup yang kedua dalam Islam mengajarkan asyabru indal musibah. Setelah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, kemudian yang kedua prinsipnya adalah sabar ketika kita mendapatkan musibah, sabar ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu cobaan setiap manusia itu berbeda. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan ekonominya. Tentu setiap orang memiliki ujian dan cobaan yang berbeda-beda. Ini tergantung dari kemampuan manusia tersebut.
Anak muda akan diuji sesuai dengan kemampuannya. Seorang kiai juga akan diuji dengan sesuai kemampuannya. Kita semua tentu akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah ini adalah bentuk kecintaan Allah kepada kita semua. Bisa kita analogikan, jika seorang siswa yang ada di sebuah sekolah mendapatkan ujian semester, ujian kelulusan, tentu ini bukan merupakan kebencian dari seorang guru, tapi memberikan ulangan, memberikan tes semester, memberikan ujian sekolah. Ini adalah bukti kecintaan seorang guru kepada muridnya, agar seorang murid bisa naik level ke level yang lebih tinggi. Kelas 10 diberikan ujian agar naik ke kelas 11. Kelas 11 juga diberikan ujian agar naik ke kelas 12. Begitupun seterusnya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang manusia bisa lolos, bisa menghadapi ujian tersebut, tentu derajatnya akan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu teman-teman semua, ketika kalian menghadapi musibah, ketika kalian menghadapi cobaan, jangan terburu-buru untuk merasa galau, untuk merasa sedih, merasa kecewa, apalagi melakukan hal-hal negatif yang justru akan merugikan kalian di masa depannya. Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Siapakah orang-orang yang bersabar? Alladzina asobatkum min musibah qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika tertimpa musibah, maka dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ujian yang kita terima, setiap amanah yang kita dapatkan, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan secara pasti seluruhnya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sabar tidak akan menyelesaikan masalah. Sabar tidak akan melunasi hutang-hutang kita. Sabar tidak akan mengendalikan keadaan. Seperti layaknya sebuah payung. Payung tidak akan menghentikan hujan, tapi paling tidak payung bisa menutupi badan kita dari basahnya tetesan-tetesan air hujan. Untuk itu, marilah sebagai seorang muslim, jika kita ingin hidup dengan tenang, jika kita ingin hidup dengan damai, maka kita harus selalu berusaha untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berusaha untuk selalu sabar dalam menerima cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah bagian dari ikhtiar kita, adalah bagian dari usaha kita untuk belajar mensyukuri nikmat Allah, untuk belajar menahan kesabaran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menghapus dosa-dosa kita, dan kita juga bisa meraih derajat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa, sehingga kita kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan program KBM kami sampai akhir. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan Sobat NTV New Era. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit, Pak Imam?